Ibu Warti mau mantuan ya, wilayah 4. Wait. Bu Ucok jadi panitia dong, jadi pagar ayu. Pagar ayu. Ya, jadi pagar ayu, kan wilayah 4. Pada datang nggak nih ke undangan? Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelum mulai kita akan berdoa. Apa? Ucap Saya apa? ya Bu, ya baru mau mulai Bu. Ya, tenang ya. Ya Bu, mau mulai. Jadi pagar ayu. Aduh. Frekuensinya terlambat nih kayaknya nih Bu apa namanya? Jadi pagar Bu Ucok nih. Ya, kita akan mulai PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Akan benar. Sebelum mulai, saya mungkin minta tolong Bu Retno Asih, Penatua Retno Asih untuk memimpin kita di dalam doa buka. Dipersilakan. Iya Pak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersamamu walaupun lewat online ya Tuhan. Tuhan mau bimbing kami, mau sertai kami, biarlah kami boleh mengikuti semua acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan juga mau biarlah kami boleh mengikutinya. Tuhan juga mau sertai sehingga kami untuk internet boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga mau pimpin Pak Sam yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman ini kiranya berguna bagi kehidupan iman kami seterusnya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat bergabung. Tuhan mau sertai mereka sehingga mereka boleh bergabung bersama kami pada sore hari ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan awali kebaktian PRT kita pada sore ini dengan pujian yang diambil dari NKB 100, yaitu Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Akan ditayangkan untuk kita semua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah penjaramu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam
langit pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, yang kami janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti dan menerima firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kami boleh dikumpulkan ya Bapak, di media online ini, kami boleh kembali bersekutu. Dan sebentar jika kami akan membaca firman-Mu, biarlah ya Bapa, Engkau yang menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima, juga beroleh hikmat di dalam memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah juga ya Bapa, melalui hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal daripada-Mu saja, dan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membuka bacaan kita Bapak Ibu yang diambil dari Mazmur nomor 130. Nyanyian ziarah. Mazmur nomor 130. Kita akan dibantu oleh pembacaan. Mari kita membaca dan juga mendengarkan pembacaan Mazmur nomor 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah meyakini pengampunan Tuhan. Nah, sebelum kita bersama saya melangkah juga lebih lanjut, saya ingin menunjukkan dulu sebuah video ya, untuk yang mengantar kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Memang videonya ini kebetulan berbahasa Inggris, Bapak Ibu, cuman jangan khawatir. Tadi saya sudah ngecek, dia ada teks dalam bentuk bahasa Indonesianya, ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa ngerti lah sedikit-sedikit begitu. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, he didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a kind man paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Ya, Bapak Ibu kalau kita lihat gitu ya dari video tadi itu sebenarnya apa ya, sesuatu hal yang simple gitu ya, sebenarnya hal kecil yang cukup membekas di ingatan seorang anak, dan karena saking membekasnya hal itu akhirnya dia lakukan hal yang sama ketika ada situasi yang kurang lebih mirip-mirip yang ia hadapi waktu kecil gitu ya. Memang ini film yang apa ya, kenapa berbahasa Inggris, karena ini filmnya diproduksi di Singapura begitu ya Bapak Ibu ya, film pendek potongan durasi di bawah 10 menit ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di situ pesan utamanya dari si film ini gitu ya, judulnya Ripple gitu ya, riak air, itu sebenarnya ide utamanya adalah bahwa perbuatan yang baik, sesuatu perbuatan yang baik itu menghasilkan dampak yang baik juga. Kadang perbuatan yang baik itu nggak perlu perbuatan yang hebat-hebat banget, enggak. Tapi sebuah perbuatan yang simple, kecil, tapi walaupun kecil dia membekas di dalam kehidupan setiap kita. Karena membekasnya dia membentuk pola kehidupan kita yang kalau kita lihat tadi anak kecil yang dibelikan kue itu akhirnya apa, dia ketika melihat situasi yang kurang lebih mirip, dia memberikan kue itu. Itu udah menjadi pertanda gitu ya Bapak Ibu, bahwa dia kan mau beli kue itu tadi, terus datang anak kecil yang ya imut-imut itu gitu ya, datang mau ditawarin, mau, oh iya diambil kue itu, oh berarti anak ini mau gitu ya. Nah, ternyata dia mengantri di belakangnya, dan kejadiannya kurang lebih mirip ketika si orang yang sudah dewasa ini dulu berulang tahun, ditolong oleh ternyata si kakek yang berulang tahun pada hari tersebut. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat situasi ini ada memiliki sebuah apa ya, film yang ya singkat tapi menarik, ini memiliki konsep yang hampir mirip dengan kitab anugerah pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus, dari Tuhan kita. Kalau kita melihat di dalam bacaan 4, Mazmur 130 ini memang sebuah bacaan yang menjadi nyanyian ziarah ya. Kacamata besar dari Mazmur 130 ini adalah tentang kesulitan kehidupan. Kalau kita lihat, dia dibuka dengan kata-kata dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya justru memperlihatkan kita bahwa si pemazmur yang menulis mazmur ini pernah mengalami pengampunan Tuhan, sekalipun dia saat ini berada di dalam jurang yang dalam. Kalau kita lihat di ayat keempat Bapak Ibu, kita bisa melihat tetapi padamu ada pengampunan. Ada kalimat yang mengatakan demikian. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kalau di dalam terjemahan yang baru, tetapi engkau suka mengampuni supaya menjadi takwa terhadap engkau. Nah, di dalam bagian ini kalau kita melihat, pemazmur ini pernah mengalami sebuah inisiatif Allah. Inisiatif Allah yang membekas di dalam hatinya, yaitu pengampunan. Inisiatif Allah yang mungkin menurut kita besar, gitu ya, tetapi buat Allah ini adalah sesuatu yang kecil, begitu ya. Sesuatu yang simple, namun membekas di dalam hati manusia.
Karena apa? Karena pengampunan Allah itu merupakan anugerah yang memampukan kita untuk memiliki pembebasan di dalam hidup. Kita yang tadinya berada di bawah kungkungan dosa, kalau kita lihat di dalam film tadi, orang yang ngapain kamu nggak punya hak untuk membelikan kami kue ini, apa urusannya? Ya, kita ketika menerima pengampunan Allah kadang juga merasa demikian. Saya udah nyaman kok berada di dalam dosa, melakukan kesalahan saya. Ngapain saya harus ditebus? Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Allah melalui inisiatifnya yang membekas itu tadi, dia menghadirkan kita sebuah pembebasan hidup. Di mana pembebasan hidup itu memampukan kita untuk bisa berelasi dengan sesama. Dan juga ketika kita berelasi dengan sesama, kita bisa melalui pembebasan itu kita bisa menerima sebuah pengajaran tentang hal-hal yang baik yang dapat kita teladani, yang dapat memampukan kita untuk berelasi dengan sesama, untuk bisa kita tularkan kepada sesama kita. Nah, salah satu contoh nyatanya Bapak Ibu, apa inisiatif Allah yang simpel tapi membekas di dalam bentuk wujud keselamatannya itu Bapak Ibu, yaitu adalah persekutuan kita. Persekutuan kita itu menjadi contoh bagaimana dampak dari inisiatif Allah yang simpel tetapi membekas. Ibaratnya inisiatif Allah untuk membebaskan manusia itu sesuatu hal yang mungkin buat Allah itu kecil, tetapi buat kita itu sangat membekas. Kenapa? Karena itu tepat sekali dan kita butuhkan. Kalau kita, apakah Allah bisa tidak membebaskan kita? Ya bisa saja. Itu hak prerogatifnya Dia. Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu, bisa saja. Tetapi Dia memilih untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang baru untuk manusia. Memilih untuk menganugerahkan kepada kita sebuah hal yang kecil tetapi bermakna buat kita, yaitu keselamatan. Buat Allah itu sesuatu yang kecil, tetapi buat kita itu sesuatu yang besar. Karena apa? Karena melalui keselamatannya itu, melalui anugerahnya itu, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain, punya keyakinan akan masa depan di dalam Dia, dan juga memampukan kita untuk bersekutu pada saat ini, bersekutu untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebab pengampunannya itu menghadirkan sebuah pembaharuan. Makanya kalau kita baca di dalam Mazmur 130 tadi, di ayat 7, pemazmur mengatakan dengan tegas, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ini menjadi respons yang ditularkan oleh pemazmur kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya berharap kepada Tuhan. Karena bangsa Israel kita tahu Bapak Ibu, bangsa yang terjepit gitu ya. Secara geografis mereka terjepit oleh kerajaan-kerajaan yang cukup kuat. Nah, kadang mereka juga punya kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Kalau kita ingat cerita keluarnya Israel dari tanah Mesir gitu ya, Musa udah sampai naik darah istilahnya, bilangin bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas setiap kita. Nah, di dalam bagian ini pemazmur mengingatkan lagi kepada bangsa Israel akan apa yang telah ia alami ketika mengalami kesulitan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Pada Tuhan ada pengampunan yang membebaskan kita, dan ini nggak akan kita temukan di bangsa-bangsa yang lain. Sama seperti kita pada saat ini yang telah menerima anugerah pengampunan itu, Bapak Ibu. Mazmur pada saat ini mengajak kita untuk tidak hanya mengamini tetapi juga meyakininya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengampunan Tuhan itu bukan sesuatu yang bohong belaka, tetapi itu adalah sesuatu yang real, nyata, dan bisa kita rasakan. Bisa real kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena
pengampunan Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Memampukan kita untuk berelasi dengan sesama. Memampukan kita untuk bersekutu. Memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk meyakini dan mengamini pengampunan dari Tuhan? Yang pertama adalah marilah kita melanjutkan kebaikan Tuhan. Apa aja kebaikan Tuhan? Itu banyak. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memelihara kita. Tuhan telah mengampuni kita. Marilah kita juga melanjutkan apa yang Tuhan teladankan itu kepada sesama kita. Yaitu mari kita hidup di dalam kasih. Kita hidup di dalam kasih contohnya lewat apa? Lewat saling mengampuni, saling mendukung, saling mendoakan, dan juga saling istilahnya apa ya, menjaga satu dengan yang lain di dalam kasih. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan setelah sebagai respon kita untuk meyakini bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Karena Tuhan telah mengampuni saya, maka saya bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan telah lebih dahulu menyertai dan mencukupkan kehidupan saya, maka saya juga bisa memberi perhatian atau menjaga sesama. Tidak hanya melanjutkan kebaikan Allah saja ya Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan apa yang menjadi respon kita untuk meyakini pengampunan yang berasal dari Tuhan, yaitu lewat kerelaan kita. Kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk diubah. Kerelaan untuk diajak belajar sesuatu yang baru. Lewat apa? Lewat hal-hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang hidup dan berkarya di tengah dunia ini, Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perbedaan. Terkadang perbedaan itu membuat kita terjebak di dalam sebuah konflik. Kalau konflik ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Bapak Ibu, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang mematahkan relasi kita dengan sesama. Tetapi kalau kita mampu melihat konflik ini sebagai cara Tuhan untuk mengubah kita di dalam mengenal sesama, melayani sesama, dan juga memperbaiki diri, ini akan menjadi cara yang bisa menguatkan kita untuk apa? Untuk bisa lebih lagi mengasihi sesama. Pengalaman kita di dalam kehidupan keseharian juga menjadi pengajaran kita. Menjadi media kita untuk semakin belajar. Dan ketika kita rela untuk diubahkan melalui hal-hal tersebut, niscaya kita bisa semakin yakin akan pengampunan Tuhan. Akan pengampunan Tuhan yang mengubahkan kita. Pengampunan Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki hari depan. Meyakini perbuatannya yang kecil tetapi membekas. Ketika membekas itu bisa mempengaruhi pola hidup kita. Dan biarlah Bapak Ibu melalui perenungan kita di sore hari ini, kita semakin mampu menjadi komunitas iman yang senantiasa yakin akan pengampunannya. Tidak hanya yakin akan pengampunannya, tetapi juga kita mau meneruskan teladan baiknya. Seperti contoh film tadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat, teladan baik itu diteruskan, begitu ya. Apakah anak-anak tadi bisa tidak meneruskan tradisi baik itu untuk memberikan kepada sesama? Bisa saja. Tetapi Bapak Ibu, karena itu terlalu membekas, maka itu dia lakukan ketika menghadapi situasi yang kurang lebih mirip. Nah, kita sebagai umat yang telah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga meyakini dan juga mengingat kembali anugerah pengampunan itu dan menghidupinya. Menghidupi sebagai media kita untuk boleh mewartakan berita baik kepada dunia melalui pola relasi yang saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Niscaya kita bisa semakin menjadi persekutuan umat Tuhan
yang semakin mengasihi dan juga semakin meyakini pengampunannya yang menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal baik di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mungkin ada pokok-pokok doa tambahan selain yang biasa kita doakan secara rutin. Barangkali ada yang sedang sakit, Bapak Ibu. Dalam pemulihan. Pemulihan Ade Pak Sam, Renwan. Oh, Ade Siahaan ya, Bu? Sama Purekes. Oke. Mami Eva. Oh, Mami N. Iya, minta tolong didoain aja. Mama Nono kan ini, Bu? Oh, iya. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Tadi sudah kita doakan Bapak Ibu karena mantu Bu Warti ya hari Minggu ya, tanggal 6 ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Itu Bu email Pak, kayaknya nulis itu anak-anak yang PAT. Oke. Saya lihat di chat dulu. Oh iya, nilai akhir semester. PAT. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak. Ya, Bu? Bagus. Ya. Kenapa, Bu? Ini sakit kemarin. Oh? Bu Kris. Kris apa sih? Kristiana ya? Kristina Huta Barat. Gak hafal. Kristiana. Iya, Kris. Kristiana Huta Barat. Kristiana. Ini Bu Marmi. Kristiana. Bu Marmi siapa? Kristiana Huta Barat, Bu Marmi. Bu Marmi siapa? Kalau Bu Marmi? Enggak. Kalau Bu Marmi siapa? Kenalin. Halo? Rocinta Manalu. Siapa? Kenalin. Rocinta Manalu. Kenalin, Bu. Mamanya Mama Rosalinda. Oke, Mama Rosalinda.
Itu cari sinyal, Bu. Wira-wiri. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diingatkan untuk meyakini ya Bapa akan pengampunan-Mu yang menginspirasi kami untuk melakukan hal-hal baik di tengah dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau sertai kehidupan kami, Engkau yang senantiasa pakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu ya Bapa di tengah dunia ini, untuk boleh menyatakan pengampunan-Mu yang tersedia bagi setiap kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh Engkau perlengkapi dan Engkau mampukan untuk menyebarkan berita Injil-Mu di tengah kehidupan kami. Kami mau berdoa pada saat ini ya Bapak, mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Kami mau mengingat Ibu Tina, Mama dari Kesia, lalu juga Oma Kristiana Huta Barat, atau Ibu Agus, Saudara Adesia Haan, lalu Ibu Rekes di dalam masa pemulihannya, Oma Mi and Eva juga ya Bapak, dan juga Mama dari Saudara Rosalinda, biar Engkau juga boleh pulihkan kondisi mereka semua ya Bapak. Biarlah mereka boleh senantiasa merasakan pemeliharaan yang berasal daripada-Mu, dan biarlah ya Bapak Engkau yang senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka maupun keluarga yang senantiasa mendampingi. Kami juga mau mendoakan rencana pernikahan Saudari Nana ya Bapak, anak dari Ibu Warti, kakak dari Saudara Manu, pada tanggal 6 mendatang. Biarlah ya Bapak, pernikahan ini boleh terlaksana dengan baik dan menghadirkan sukacita bagi keluarga yang dipersatukan. Biarlah Engkau yang juga membimbing jalannya kehidupan mempelai ini ya Bapak ke depannya. Segala rencana mereka biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan ajarlah mereka untuk menjadi pasangan yang mewartakan damai sejahtera di tengah dunia ini lewat apa yang bisa mereka kerjakan. Kami juga mau mendoakan anak-anak yang akan menjalani penilaian akhir semester ya Bapak. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh mempersiapkan diri mereka untuk boleh bekerja dengan jujur, dan juga biarlah ya Bapak anak-anak-Mu ini boleh Engkau perlengkapi dengan kesabaran dan kegigihan di dalam belajar. Juga para guru biarkan Engkau berikan hikmat di dalam memberikan penilaian. Kami juga mendoakan ya Bapak untuk proses renovasi area serbaguna GKI Cicurug ini ya Bapak. Ada ruang-ruang sekolah minggu yang kami renovasi, juga untuk ruang ibadah kaum muda, remaja dan pemuda, juga ruang untuk pelayanan kesehatan. Biarlah Engkau yang senantiasa cukupkan dan lancarkan prosesnya ya Bapak. Segenap rencana yang telah disepakati bersama, biarlah ini boleh menjadi langkah derap kami untuk memperbaiki segenap fasilitas untuk melayani jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Juga untuk PPDB penabur yang terus berlangsung, biar juga Engkau boleh kirimkan anak-anak-Mu ya Bapak untuk bersekolah dan bersama kami untuk ikut di dalam pendidikan yang di sekolah di mana Engkau izinkan berdiri ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami, biarlah ya Bapa, hidup dan pergumulan kami juga boleh menjadi alat-Mu untuk semakin memampukan kami menjadi berkat di tengah keseharian kami. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan lagu NKB 119, yaitu Nyanyikan Lagi Bagiku.
kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Barangkali ada pengumuman dari Bapak Ibu, dipersilakan. Kan? Ada pengumuman kah Bapak Ibu? Enggak. Nggak ada. Oke, pengumuman pertama Bapak Ibu, jangan lupa bahwa hari Minggu nanti ada pembinaan, begitu ya, pembinaan untuk pelayan akan istilahnya akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo, ya. Dan jamnya adalah jam 8:30, gitu. 8:30 ya, Bapak Ibu, benar ya? Mudah-mudahan saya nggak salah menyebutkan. Iya betul, 8:30 Pak. Ya. 8:30. Di undangannya 8:30 Pak Sam. Sampai jam berapa Pak? Ya. Kenapa Bu? Sampai jam berapa? Mungkin barangkali sekitar sampai jam 11-an lah, 11 lewat. Kalau misalkan 8:30 start, taruhlah perkiraan kasar 2 jam begitu ya. Kalau 2 jam ya berarti sampai 10:30 approximately, begitu Bapak Ibu. Oh, sampai jam 11 ya. 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30, ya jam 11 lah Bu, begitu ya katakanlah. Oke. Tuh. Nuhun, Pak. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, pengumumannya adalah juga yang kedua Bapak Ibu, tolong diingatkan ke cucunya juga semua ibadah sekolah minggu seperti biasa tetap berjalan jam 8 gitu ya Bapak Ibu. Sekolah minggu jam 8. Untuk besok minggu ini komisi remaja tidak ada ibadah gitu ya, bergabung di ibadah umum untuk yang minggu ini. Itu aja mungkin Bapak Ibu pengumumannya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka PRT kita selesai Bapak Ibu.
Sampai bertemu di minggu depan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Makasih Pak Terima Sam. kasih Pak Sam. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu semuanya. Lagi ngapain kau? Ada Nenek. Apa kabar, Nek? Kabar baik, sayangku. Dong, jalan-jalan. Nenek ada di Cibubur. Ya. Di Sukabumi.